Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kalimat tunggal atau kalimat simpleks dengan kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Nah, apa sih perbedaan kedua jenis kalimat ini? Kalimat tunggal disebut juga sebagai kalimat simpleks, sedangkan kalimat majemuk disebut juga sebagai kalimat kompleks. Nah, apa sih perbedaan dari kedua jenis kalimat ini? Kita lihat dari namanya, guys. Kalimat tunggal. Tunggal artinya satu. Kalimat majemuk. Majemuk artinya lebih dari satu. Kak, apanya yang satu dan lebih dari satu? Oke, satu di sini maksudnya kalimatnya hanya terdiri dari satu klausa, guys. Oke, kalimat tunggal atau simpleks ini hanya memiliki satu klausa, sehingga masing-masing jabatan kalimatnya hanya satu. Subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu, kalau ada pelengkap satu juga, begitupun dengan keterangan. Kalimat majemuk atau kompleks, majemuk lebih dari satu. Apanya? Klausanya. Nah, kalimat majemuk atau kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa, guys. Bisa dua klausa, tiga, atau lebih. Nah, sehingga memiliki jabatan kalimat yang sama. Misal, subjeknya lebih dari satu, atau objeknya lebih dari satu, atau mungkin predikatnya yang lebih dari satu. Oke, itu sekilas perbedaan kalimat tunggal atau simpleks dengan kalimat majemuk kompleks. Kak Dedi kasih kalian beberapa contoh untuk masing-masing kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kak Dedi berikan contoh terlebih dahulu kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa sehingga masing-masing jabatan kalimatnya hanya satu. Adik sedang bernyanyi. Kita lihat dulu ya jabatan kalimatnya. Di sini adik sebagai subjek, sedang bernyanyi sebagai predikat. Ini contoh kalimat tunggal yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Satu klausa, masing-masing jabatannya cuma satu. Satu subjek, satu predikat. Contoh yang lainnya, guys. Ibu membeli sayuran. Ibu sebagai subjek, membeli predikat, sayuran objek. Ini contoh lain dari kalimat tunggal. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan sayuran sebagai objek. Masing-masing jabatan kalimatnya hanya satu. Contoh yang lainnya, guys. Dina tidur di kamar. Dina sebagai subjek atau pelakunya, tidur sebagai predikat, dan di kamar sebagai keterangan tempat. Atau kita tuliskan keterangan. Oke, ini contoh kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Satu klausa, masing-masing jabatan kalimatnya hanya satu. Satu subjek, satu predikat, dan satu keterangan. Oke guys, ini contoh dari kalimat tunggal. Intinya, kalimat tunggal di sini hanya memiliki satu klausa, masing-masing jabatan kalimatnya hanya satu, dan tidak perlu penggunaan konjungsi. Berikutnya kita akan bahas kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kalimat majemuk atau kompleks terdiri dari tiga jenis, guys. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan yang terakhir kalimat majemuk campuran. Nah, apa bedanya ketiga jenis kalimat majemuk ini? Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang menggabungkan dua klausa, di mana kedua klausa tersebut adalah klausa
utama atau disebut juga sebagai induk kalimat. Nah, ciri khasnya di kalimat majemuk setara ini menggunakan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif apa aja, Kak? Ada yang menyatakan penambahan dan juga ada yang menyatakan pemilihan atau ada yang menyatakan pertentangan, tetapi, tapi, sedangkan, dan yang lainnya. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang menggabungkan dua klausa atau lebih, di mana salah satu klausanya adalah klausa utama atau disebut juga sebagai induk kalimat, dan sisanya adalah klausa bawahan atau disebut juga sebagai anak kalimat. Nah, di kalimat majemuk bertingkat ini, ciri khasnya adalah menggunakan konjungsi subordinatif. Contoh, konjungsi yang menyatakan waktu, saat, ketika. Konjungsi yang menyatakan syarat, asalkan. Konjungsi yang menyatakan penyebaban, sebab, karena. Yang menyatakan akibat, sehingga. Yang menyatakan tujuan, supaya, agar. Yang menyatakan konsesif, meskipun, dan seterusnya. Terakhir, kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran ini adalah gabungan dari setara dengan bertingkat. Berarti kalau dilihat dari konjungsi yang digunakan, kalimat majemuk campuran ini menggunakan dua jenis konjungsi, guys. Konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Oke, terlebih dahulu Kak Dede akan membahas kalimat majemuk setara. Contoh kalimat majemuk setara. Nah, ini konjungsi yang digunakannya, ingat ya, konjungsi koordinatif. Ibu sedang memasak, sedangkan ayah sedang membaca. Oke, kita lihat dulu ya, mulai dari jabatan kalimatnya. Apakah benar ini memiliki jabatan kalimat yang sama atau lebih dari satu? Dan apakah juga klausanya lebih dari satu? Oke. Ibu sedang memasak. Ini satu klausa, guys. Ayah sedang membaca. Ini klausa kedua. Oke. Jadi di kalimat ini ada dua klausa, guys. Satu, ibu sedang memasak. Dua, ayah sedang membaca. Kedua klausa ini, agar menjadi sebuah kalimat yang padu, maka harus menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan di sini adalah sedangkan. Konjungsi yang menyatakan pertentangan. Karena kedua klausa ini, predikatnya atau kegiatan yang dilakukan oleh subjeknya berbeda atau bertentangan. Kita lihat lagi sekarang jabatan kalimatnya, guys. Ibu sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat, sedangkan ini masuk ke konjungsi atau kata hubung yang menyatakan pertentangan atau perlawanan, ini masuknya koordinatif, guys. Ayah sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat. Coba perhatikan jabatan kalimatnya, guys. Di kalimat ini ada jabatan kalimat yang sama. Subjeknya lebih dari satu. Oke. Predikatnya juga sama, lebih dari satu. Jadi ada jabatan kalimat yang sama. Itu contoh dari kalimat majemuk setara. Contoh kalimat majemuk setara yang lainnya, guys.
Kamu mau tetap tinggal di sini atau ikut bersama kami ke bioskop? Oke, kita lihat klausanya. Benarkah di kalimat ini lebih dari satu klausa? Perhatikan guys, klausa yang pertama, kamu mau tetap tinggal di sini, ikut bersama kami ke bioskop. Nah, ini ada dua klausa guys. Yang pertama, kamu mau tetap tinggal di sini. Yang kedua, ikut bersama kami ke bioskop. Nah, sebenarnya di klausa kedua itu ada bagian yang dihilangkan guys. Ada elipsis, penghilangan kata. Di sini subjeknya dihilangkan. Kenapa? Karena subjeknya sama. Jadi kalau ditulis ulang itu akan menjadi tidak efektif kalimatnya. Ini contoh lain dari kalimat majemuk setara. Konjungsi yang digunakannya di sini adalah atau. Menyatakan pemilihan masuk ke jenis koordinatif. Kenapa pemilihan, guys? Karena di sini subjeknya dikasih dua pilihan. Tetap tinggal atau tidak pergi kemana-mana, atau ikut bersama kami ke bioskop. Ya kalau tetap tinggal berarti tidak ikut ke bioskop. Kalau ikut ke bioskop berarti tidak tinggal di sini. Gitu guys. Kalau diperhatikan dari kedua contoh kalimat ini guys, semua klausa di kalimat ini adalah klausa utama atau istilah lainnya itu induk kalimat guys. Coba perhatikan kembali. Ibu sedang memasak, ayah sedang membaca. Nah, kedua klausa ini bisa berdiri sendiri, guys. Meskipun kalimat klausa yang lainnya dihilangkan, contoh ya, ibu sedang memasak itu sudah memiliki arti. Atau ayah sedang membaca. Sama, berdiri sendiri dan memiliki arti. Itu yang dinamakan dengan klausa utama atau disebut juga sebagai induk kalimat. Begitupun dengan contoh yang kedua, guys. Kamu mau tetap tinggal di sini? Kalimat tanya ya. Oke, ini klausa utama atau induk kalimat karena bisa berdiri sendiri. Dan klausa yang keduanya, ini kalau kita lengkapi dengan subjeknya ya, karena dua klausa subjeknya sama ini dihilangkan. Kita lengkapi dulu. Kamu mau ikut bersama kami ke bioskop? Ini juga klausa utama atau induk kalimat karena sudah bisa berdiri sendiri, sudah memiliki makna guys. Kalimat majemuk bertingkat. Nah, di kalimat majemuk bertingkat ini memiliki dua jenis klausa guys. Ada klausa utama atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Dan konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk bertingkat adalah konjungsi subordinatif. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Saat matahari terbit, Intan pergi ke sekolah. Kita lihat dulu kalimat ini apakah benar memiliki dua klausa dan klausanya adalah klausa utama dan klausa bawahan, serta apakah benar memiliki jabatan kalimat yang sama dan apakah juga benar konjungsi yang digunakan adalah subordinatif. Karena itu merupakan syarat dari kalimat majemuk bertingkat. Saat di sini sebagai konjungsi atau kata hubung yang menyatakan waktu atau temporal. Matahari sebagai subjek, terbit sebagai predikat, Intan sebagai subjek, pergi predikat, dan ke sekolah sebagai keterangan tempat. Kita lihat dulu klausanya guys. Benarkah ini ada lebih dari satu klausa? Saat matahari terbit, Intan pergi ke sekolah. Oke. Ini memiliki dua klausa, guys. Coba perhatikan lagi. Saat matahari terbit, ini namanya klausa bawahan atau disebut juga sebagai anak kalimat, guys. Artinya, kalimat yang belum bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan klausa lain agar menjadi sebuah kalimat yang padu yang memiliki makna. Contohnya gini, guys. Oke, kita tutup klausa yang keduanya. Saat matahari terbit. Coba, misalkan ada orang tiba-tiba berkata, saat matahari terbit. Kalian ngerti nggak maksud dari kalimat itu apa? Pasti nggak ngerti ya. Dan
kalimat ini belum selesai gitu, belum memiliki arti atau makna. Coba sebaliknya guys. Intan pergi ke sekolah. Klausa yang kedua ini adalah klausa utama atau disebut juga induk kalimat. Kenapa? Karena sudah bisa berdiri sendiri. Tanpa klausa lain pun dia sudah memiliki arti. Intan pergi ke sekolah. Paham kan maksudnya? Artinya ada seorang bernama Intan yang pergi ke sekolah. Dilihat dari jabatan kalimatnya guys. Coba perhatikan. Di sini ada dua subjek, berarti ada jabatan kalimat yang sama. Predikatnya pun sama. Ada dua predikat, jabatan kalimatnya sama, predikat. Kak, keterangannya cuma satu. Gimana tuh? Yang nggak masalah, yang penting ada jabatan kalimat yang sama. Boleh subjeknya saja, boleh predikatnya saja, atau yang lainnya guys. Oke, dan konjungsi yang digunakannya pun di sini ada kata saat. Adalah konjungsi yang menyatakan temporal atau waktu, masuk ke jenis konjungsi subordinatif. Ini contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Contoh lainnya guys. Dodi tidak masuk sekolah kemarin karena sakit. Dodi tidak masuk sekolah kemarin, ini satu klausa. Karena sakit, ini klausa yang lainnya. Dilihat dari kalimatnya, kalimat ini memiliki dua klausa. Nah, klausa yang pertama ini namanya klausa utama atau induk kalimat karena sudah bisa berdiri sendiri atau memiliki makna. Tanpa klausa yang kedua pun, klausa ini sudah memiliki makna, guys. Dodi tidak masuk sekolah kemarin. Sedangkan kalau klausa pertama ini dihilangkan, maka klausa kedua belum memiliki arti, guys. Karena sakit. Nah, ini ada elipsis, guys. Ada bagian yang dihilangkan karena subjeknya sama, yaitu Dodi. Oke, kita lengkapi. Karena Dodi sakit. Tiba-tiba ada orang yang bilang gini, guys. Karena Dodi sakit. Paham nggak? Maksudnya apa? Pasti enggak, kan? Kalimatnya belum beres. Perlu klausa lain agar memiliki makna. Oke, ini yang dinamakan dengan klausa bawahan atau anak kalimat. Sekarang lihat konjungsi yang digunakannya. Apakah benar konjungsi yang digunakannya masuk ke subordinatif? Di sini konjungsi yang digunakannya adalah karena. Karena masuk ke konjungsi yang menyatakan penyebaban. Masuk ke jenis subordinatif. Oke guys, ini contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Ingat, ada klausa utama atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi subordinatif. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua jenis klausa, yaitu klausa utama atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Konjungsi yang digunakan ada dua jenis, yaitu konjungsi koordinatif dan subordinatif. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya guys. Saat rembulan muncul, Widi sedang belajar, sedangkan Rani sedang menonton film. Kita lihat dulu klausa yang digunakan di kalimat ini. Saat rembulan muncul, oke, ini klausa pertama. Widi sedang belajar. Klausa kedua. Rani sedang menonton film. Ini klausa ketiga, guys. Coba perhatikan. Majemuk campuran itu harus ada dua jenis klausa. Klausa utama dan klausa bawahan. Saat rembulan muncul. Nah, ini masuk ke jenis klausa bawahan atau anak kalimat, guys. Karena belum bisa berdiri sendiri. Widi sedang belajar, ini masuk ke jenis klausa utama atau induk kalimat karena sudah bisa berdiri sendiri. Rani sedang menonton film. Klausa ketiga ini adalah klausa utama atau induk kalimat karena sudah bisa berdiri sendiri juga. Oke, jadi di sini ada dua jenis klausa, klausa bawahan dan klausa utama. Sekarang kita lihat konjungsi yang digunakannya, guys.
Saat adalah konjungsi yang menyatakan temporal atau waktu, termasuk ke jenis subordinatif. Berikutnya ada satu konjungsi lagi, sedangkan. Konjungsi sedangkan termasuk ke konjungsi yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Konjungsi sedangkan termasuk ke jenis konjungsi koordinatif. Jadi, kesimpulannya di kalimat ini ada dua jenis konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Nah, inilah guys contoh dari kalimat majemuk campuran. Memiliki dua jenis konjungsi dan klausa yang digunakannya adalah bawahan dan utama. Itu penjelasan mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara, bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Gimana guys dengan penjelasannya? Mudah dipahami kan? Oke, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ya tekan like-nya guys. Dan buat kalian yang baru menonton atau menyimak video pembelajaran ini, kalau kalian menyukainya jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa guys, tekan juga loncengnya agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.